Eisegesis adalah tafsir Alkitab yang menyesatkan, karena pembicara telah memiliki ide yang akan disampaikan dalam khotbahnya, sehingga pembicara tersebut akan mencari ayat firman Tuhan di Alkitab yang bunyinya mirip-mirip dengan idenya, tanpa memperhatikan konteksnya. Padahal, pada konteks bacaan tersebut, terdapat maksud isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Perpuluhan itu adalah sebuah kebiasaan atau gaya hidup yang sangat baik buat kita semuanya. Dan ada orang tertentu yang mendebat hal itu harus berpikir bahwa kalau kita mau ikut perjanjian baru, ikuti kata-kata Tuhan tadi. Jual segala yang kau miliki, besar upahmu di surga. Kalau kita tidak mampu, jangan kita mengeluh 10% yang kita belajar kembalikan setiap bulan kepada Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini akan membahas dengan judul besar, hindari tafsir secara eisegesis yang menyesatkan. Mengapa saya katakan ini menyesatkan? Karena sebelum pembicara itu menyampaikan khotbahnya, pembicara tersebut itu sudah punya ide yang dia akan masukkan di dalam khotbahnya tadi. Sehingga dia tinggal mencari ayat di Alkitab yang narasinya, yang mirip-mirip dengan ide tersebut, itu yang diambil tanpa melihat, memperhatikan konteks daripada bacaan ayat tersebut. Mereka enggak akan itu. Karena mereka tahu banyak jemaat orang Kristen toh tidak mengerti tentang Alkitab. Nah, Bapak Ibu, judul kecil pada video saya yang pertama adalah tafsir secara eisegesis dari Pastor Philip Mantova yang salah. Diambil dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26. Bapak Ibu, perhatikan ada narasi tentang definisi tapi secara eisegesis. Nah, sekarang saya akan cari dulu, tunjukkan dulu kepada Bapak kalian yang suka belajar tentang Alkitab, apa ide dari Pastor Mantova tentang khotbahnya ini? Yaitu Pastor Philip Mantova ingin meyakinkan kepada jemaatnya bahwa di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus itu memerintahkan, mempersembahkan seluruh yang kita miliki. Oleh karena itu, beliau mengambil ayat bacaan yang mirip dengan itu, dia ambil dari Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26, khususnya yang ditekankan di dalam khotbahnya itu Matius 19 ayat 21 dan 22, yaitu tentang orang muda yang kaya. Inti dari yang dikhotbahkan oleh Pastor Philip Mantova, Yesus itu bilang sama orang muda tadi, jual seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada semua orang miskin, kemudian kamu datang kepadaku dan ikutlah aku.
Nah, karena hartanya banyak, orang muda tadi sedih, orang muda ini meninggalkan Tuhan Yesus. Dengan arti kata lain, orang muda ini tadi tidak sanggup. Pastor Philip Mantova kan ya dia bilang, kalau saudara tidak sanggup memenuhi perbuatan Yesus di Perjanjian Baru, mempersembahkan semua harta milikmu, ya sudah, persepuluhan yang hanya 10% itu murah. Jangan mengeluh, cuma 10%. Nah, Bapak Ibu, di sini Pastor Philip Mantova tidak memperhatikan konteks bacaan ayat yang dia khotbahkan. Nah, sekarang mari kita lihat konteksnya. Biasakan baca ayat Alkitab juga memperhatikan judulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan baca ayat Alkitab kalau bisa ayat-ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya, ayat di satu perikop bacaan itu dibaca semuanya habis, difahami, dimengerti, sehingga konteksnya, persoalannya, perihalnya Bapak Ibu ya, supaya nafsirkannya itu tidak bias. Bapak Ibu, mari kita baca di Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26. Judul bacaannya Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak Ibu, begitu kita baca satu ayat aja, muncul persoalan yang terjadi di dalam diri orang muda yang kaya ini adalah dia tanya kepada Tuhan Yesus, perbuatan baik apa yang aku harus perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ini ini konteksnya. Nah, kemudian jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Bapak Ibu, orang muda ini pasti adalah orang yang hebat, yang lebih hebat daripada saudara dan saya. Dia bisa melakukan perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam 10 perintah Allah dengan begitu baik. Dan itu tidak mudah, tetapi dia bisa. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, perintah yang mana lagi? Itu tadi. Nah, kemudian kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ayat 21 dan 22, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin.
maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Artinya orang muda yang kaya ini tadi tidak sanggup untuk melaksanakan perintah Tuhan Yesus. Jual semua harta milikmu, bagikan kepada semua orang miskin. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, pemuda ini, orang muda yang kaya ini nggak sanggup. Karena apa? Hartanya ini demikian banyak. Bapak Ibu, Mas Mantova, tuh kalau kamu mau mengikuti perjanjian baru, mau mengikuti perintah Tuhan, seluruh harta dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau ini berat, puluhan yang cuma persen, jangan kamu mengeluh. Artinya, beliau inginkan 10% ikan, 10% itu murah. Nah, Bapak Ibu, maksud daripada Tuhan bukanlah demikian. Bukan berarti Bapak Ibu benar persembahkan seluruh harta yang Anda dan saya miliki. Tetapi Tuhan Yesus sebagai Sang Pencipta itu tahu titik lemah semua manusia itu pada hartanya. Karena berpikir sejak muda kan 1 rupiah ke rupiah yang lain. Tujuannya kepingin hidupnya supaya ndak supaya itu memberikan warisan kebahagiaan kepada anak cucu dan lainnya. Oleh itu Tuhan Yesus tahu pasti tidak seorang pun sanggup melaksanakan yang dia perintah. Jika tidak percaya, mari kita bisa coba. Seluruh pendeta yang ada di Indonesia ini yang mengajarkan jemaatnya mempersembahkan persembahan buah sulung dan persepuluhan yang akhirnya diterima dan dinikmati oleh para pendeta-pendeta ini tadi, hingga para pendeta ini menjadi kaya, jamin tidak ada satu orang pun yang sanggup melaksanakan perintah Tuhan. Menjual semua apa yang mereka miliki dan kemudian membagikan kepada semua orang yang miskin, datang kepada Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya, bisa dimulai dari pendeta Philip Mantova yang pertama. Kemudian teman-temannya yang lain, yang kaya-kaya, oleh karena persepuluhan pasti mereka tidak sanggup. Nah, Bapak Ibu, maksudnya Tuhan Yesus ingin meyakinkan kepada para muridnya bahwa untuk keselamatan manusia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri, dengan perbuatan baiknya sendiri, dengan kuat dan gagahnya sendiri. Mereka pasti tidak mampu, pasti tidak. Oleh itu, dia bidik pada titik yang paling lemah, yaitu harta benda mereka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus kemudian bersabda di dalam ayat selanjutnya, 20. Yesus kata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk
melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Nah, mendengar sabda Kristus ini tadi, para murid jadi kaget. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam ayat ke-25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus mengingatkan kepada para murid, kepada saudara dan saya. Sekali lagi, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Karena apa? Manusia dengan kekuatannya sendiri, dengan segala upaya dan perbuatan baiknya, nggak mungkin bisa selamat. Nggak mungkin bisa memperoleh hidup yang kekal. Tetapi dia berkata, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sebab manusia itu diselamatkan oleh karena semata-mata anugerah daripada Tuhan di dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus berkenan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Barang siapa yang percaya kepada dia, maka dia akan diselamatkan. Sehingga mengingatkan kita anugerah yang diberikan oleh Tuhan, yaitu di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Di mana kita diberi anugerah yang luar biasa, yang firman-Nya itu berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, konteks bacaan tadi bukan tentang persembahan. Bukan, ya. Bukan tentang persembahan. Tetapi tentang apa? Tentang keselamatan yang dipertanyakan oleh orang muda ini kepada Tuhan Yesus. Titik lemah manusia itu ada pada hartanya. Mengapa? Karena orang sekelas Abraham saja itu masih kepikiran dengan harta benda yang dia peroleh. Kita lihat Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6. Abraham lagi bincang dengan Tuhan. Abraham itu mengeluh bahwa dia belum diberi karunia anak, keturunan belum punya. Bacaannya seperti ini. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan ke Abraham, suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, orang sekelas Abram aja masih menanyakan tentang apa? Siapa nanti yang akan menerima warisanku? Artinya apa? Harta ini memang menjadi salah satu titik lemah buat setiap orang. Maka tidak salah Tuhan Yesus titik lemah ini kepada orang muda yang kaya itu. Dengan maksud tujuan Yesus ingin mengajarkan bahwa tidak seorang pun berani bayar harga untuk hidup kekal. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih telah menganugerahkan kesan ini saudara-saudara lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.